Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Ali Fadilah dari kelas 12 IPS 3. Dan perkenalkan, saya Pia Alia Fadilah dari 12 IPS 3. Kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi digunakan menunjukkan besarnya laba atau rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Komponennya adalah pendapatan dan beban perusahaan. Rumusnya adalah laba rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya plus, maka perusahaan mengalami laba. Jika hasilnya minus, maka perusahaan mengalami rugi. Jenis laporan keuangan. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan atau posisi modal pada akhir periode. Komponennya adalah modal awal, price, dan hasil laporan laba atau rugi. Rumusnya adalah jika perusahaan laba, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price. Jika perusahaan rugi, modal akhir sama dengan modal awal, rugi dikurangi price. Jenis laporan keuangan. Yang ketiga, neraca. Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Komponen adalah harta, utang, dan modal akhir dalam penyusunannya. Harus diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva. H sama dengan U ditambah M. Setelah penjelasan dari Via, yaitu mengenai apa itu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca beserta dengan rumusnya, kita berlanjut pada mencoba untuk menyelesaikan kertas kerja salon Dewi Cantika periode Juli 2020. Nah, di laporan laba rugi, kita hanya akan menggunakan kolom laba rugi pada kertas kerja salon Dewi Cantika. Dan untuk perubahan modal, kita menggunakan modal dan prive pada kolom neraca. Dan neraca, kita tentu jelas menggunakan semua kolom yang ada di neraca, kecuali modal dan prive. Kenapa? Karena modal dan prive sudah digunakan pada perubahan modal. Langsung saja kita mengisi laporan laba rugi dengan judul Salon Dewi Cantika Laporan Laba Rugi periode Juli 2020. Diingat lagi bahwa laporan laba rugi itu rumusnya total pendapatan dikurangi total beban. Nah, di sini pendapatan. Nah, pendapatan itu ada pendapatan jasa sebesar 15 juta. Lalu untuk beban, ada beban gaji sebesar 2.500.000, lalu beban sewa sebesar 100.000, beban kebersihan dan keamanan 200.000, beban perlengkapan 2.500.000, beban penyusutan peralatan 500, beban listrik 250.000. Nah, semua beban kita jumlahkan menjadi 6.050.000. Nah, lalu pendapatan dikurangi dengan total beban 15 juta dikurangi 6.050.000 sama dengan 8.950. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal dengan judul Salon Dewi Cantika Laporan Perubahan Modal periode Juli 2020. Di laporan perubahan modal ada modal awal sebesar 20 juta, lalu laba 8.950.000 dijumlahkan menjadi kenaikan modal 28.950. Lalu setelah kenaikan modal tambahkan prive yaitu 2 juta, lalu dikurangi menjadi modal akhir yaitu 26.950.000.
Lalu setelah perubahan modal yaitu neraca dengan judul Salon Dewi Cantika Neraca periode Juli 2020. Nah, di neraca ini kita menggunakan aktiva dan pasiva. Untuk aktiva, akun-akunnya yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Untuk kas yaitu 26.100.000, piutang 5 juta, perlengkapan 1.500.000, sewa dibayar di muka 1.100.000, peralatan 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan 500. Lalu kita jumlahkan dengan hasil 38.200. Untuk pasiva, akun-akunnya yaitu utang usaha dan modal akhir. Dengan utang usaha yaitu 11.250 dan modal akhir 26.950.000. Dengan hasilnya yaitu setelah kita jumlahkan yaitu 38.200. Sekian dari video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.